Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di channel Prestika Ginting. Udah lama nggak ngobrol-ngobrol kayak gini. Jadi di kesempatan kali ini saya mau nge-share keadaan Jepang setelah status darurat dicabut, setelah status darurat dari corona dicabut gitu. Jadi seperti teman-teman ketahui, mungkin udah dapat infonya juga kalau Jepang sudah mencabut status darurat corona itu sejak tanggal 25 Mei kemarin. Jadi kebetulan visa saya sudah habis, jadi harus diperpanjang dan nggak mau harus keluar untuk memperpanjang visa itu, harus ke kantor imigrasi untuk memperpanjang visa itu gitu. Jadi kepikiran kenapa nggak sekalian buat video aja gitu. Jadi kemarin perginya, jadi pergi buat visanya itu kemarin. Jadi teman-teman bakal lihat videonya setelah ini, oke? Oke, sekarang kita sudah berada di stasiun pertama. Jadi untuk menuju ke kantor imigrasi ini kita akan berkali-kali ganti line, berkali-kali ganti kereta. Nah, situasi di stasiun ini sepi dan memang daerah tempat saya tinggal ini memang tidak terlalu ramai. Tapi kita akan melewati daerah-daerah yang cukup ramai. Jadi teman-teman bisa menyaksikan sendiri keadaan di Jepang setelah status darurat dicabut. Keadaan di Osaka lebih tepatnya, karena kita sekarang lagi berada di Osaka. Saya tinggalnya di Osaka. Dan ternyata di sini juga tidak terlalu ramai. Nggak seperti biasanya lah pokoknya. Nah, kita akan lihat untuk selanjutnya nanti kayak gimana. Sekarang kita sudah berada di Shin-Imamiya Station. Stasiun ini biasanya rame, dan ini juga kelihatan nggak terlalu rame, nggak seramai biasanya lah. Mungkin berpengaruh karena ini hari kerja dan jam kerja, karena ini jam 9 pagi. Jadi kita akan ngelihat lagi selanjutnya situasi di daerah selanjutnya nanti yang kita lewati menuju ke kantor imigrasi. Jadi kita sekarang berada di Osaka Loop Line. Line ini bisa mengakses menuju ke Universal Studio Japan. Jadi biasanya line ini ramai, ya karena ya aksesnya bisa menuju ke Universal Studio Jepang. Tapi ini kelihatan sepi ya, kayak biasanya. Kita akan menuju ke Bentencho Station. Nah, dari Bentencho Station kita bakalan ganti kereta lagi, jadi berkali-kali ganti kereta. Dan teman-teman masih bisa melihat sendiri mereka semua menggunakan masker dan menjaga jarak ya. Dari awal saya selalu memperhatikan duduk mereka kayak gimana gitu. Nah, sekarang kita udah norikai lagi, tadi nggak sempat ngambil pas di luarnya. Sekarang kita udah ganti kereta lagi dan ini sudah menuju ke
Cosmo Square. Nah, Cosmo Square Station, dari Cosmo Square Station ini kita akan jalan kaki menuju ke kantor imigrasi. Di Cosmo Square Station, sekarang kita menuju ke gedung kantor imigrasi. Berada di Cosmo Square Station. Itu dia gedungnya. Kita akan menuju ke gedung itu sekarang. Jadi hari ini kita cuma masukin berkas untuk perpanjang visanya. Nah, setelah masukin berkas kita udah boleh pulang gitu. Jadi cuma ngantri sekali doang. Ngantri sekali doang, ngasih berkas, habis itu ngantri. Nanti si mbak-mbaknya, petugasnya tuh ngasih apa ya? Ngasih hagaki. Jadi sekarang udah beres dan udah boleh pulang. Jadi pulangnya itu untuk menuju ke tempat saya tinggal itu harus naik Nangkai Line. Jadi harus ganti kereta lagi di Namba nanti. Jadi kita akan menuju ke Namba. Ya, Namba itu adalah tempat yang paling ramai. Jadi saya mau ngambil video sedikit gitu keadaan di sekitar Namba yang biasanya ramai, apakah ramainya normal seperti biasa atau kayak gimana. Oke, jadi ikuti terus ya teman-teman video ini. Oke, sekarang kita sudah berada di Namba. Ini baru keluar dari Namba Station. Nah, kita bakalan keluar dan melihat keadaan di Namba. Nah,
Biasanya nambah ini rame banget, di daerah ini juga biasanya udah rame, tapi ini nggak serame biasanya. Jadi ya kita bakalan ke depan, kita bakalan melihat ke depannya lagi kayak gimana. Nggak ada rencana mau kesini sebenarnya, cuma mumpung lagi di Nampas Station ya keluar sebentar mau lihat situasi. Dan nggak ada yang mau dibeli juga, nggak ada planning mau ngapa-ngapain juga. Nah, tapi mumpung di sini deket sini ada Ojisang Misi yang mau beli kue di situ. Jadi ya di situ bakalan pulang, nggak bakalan nyampe ke Dotonbori. Jadi maaf ya teman-teman, nggak bakalan lihat situasi Dotonbori. Karena sebenarnya yang paling ramai itu adalah Dotonbori. Tapi kok untuk jalan ke sana rasanya udah capek dan udah mau pulang aja. Sekarang kita mau beli Ojisang Nopang, Chizu no Keki, kue keju.味は一つしかないんですか？あ、そうですね。味は一つだけ。あ一種類だけ。お願いします。はい。一つ725円です。これを冷蔵庫入れてもらって、あさってまで。わかりました。Oke, sekarang kita bakalan pulang ke rumah. Jadi dari perjalanan yang saya lakukan hari ini, kita bisa menyimpulkan kalau di Jepang, meskipun status darurat sudah dicabut, mereka tetap berhati-hati. Mereka masih tetap berhati-hati dan nggak ya keluar hanya seperlunya doang gitu. Dan masih tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ya, dan memang itu anjuran dari pemerintah di sini. Menggunakan masker, dan sepanjang perjalanan saya hari ini saya hampir tidak melihat orang yang tidak menggunakan masker. Itu semuanya rata-rata menggunakan masker, dan ketika berada di kereta api teman-teman juga bisa melihat sendiri mereka duduknya menjaga jarak. Nah,
ada beberapa toko yang saya masuki. Setiap kita mau masuk ke toko itu, mereka sudah menyediakan desinfektan untuk mencuci tangan. Jadi sebelum kita masuk harus wajib mencuci tangan dulu. Kalau nggak cuci tangan nggak boleh masuk gitu. Teman-teman bisa melihat sendiri, nanti ada videonya juga. Oke, mungkin sampai di sini dulu vlog saya hari ini. Tapi ada sedikit yang mau saya ralat di depan tentang Jepang yang sudah mencabut status darurat corona pada tanggal 25 Mei. Ya, tanggal 25 Mei ada beberapa wilayah yang sudah dicabut status darurat, tapi secara keseluruhan dicabut itu pada tanggal 1 Juni kemarin. Dan berhubung Kyushu, jumlah yang terinfeksi virus corona ini semakin meningkat, Kyushu masih berstatus darurat corona. Jadi ya, Kyushu masih berstatus darurat sekarang. Oke, sampai di sini dulu vlog saya hari ini ya teman-teman semua. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa teman-teman ambil dari video ini. Dan mudah-mudahan bisa memotivasi untuk memiliki kesadaran terhadap pencegahan virus corona ini. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen ya teman-teman semua. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum, bye!